Halo guys, balik lagi bersama Mamang di sini. Gimana kabar kalian semuanya? Apakah sudah bisa makan lumpia basah pakai sumpit? Kali ini Mamang bakal ngebahas sebuah film drama Korea yang berjudul Bosomi Mom. Film ini akan menceritakan seorang wanita yang mempunyai pacar seorang duda, dan yang lebih serunya adalah ternyata anak dari pacarnya itu seumuran dengan beliau. Bahkan pacar anaknya itu adalah teman dari pacar ayahnya sendiri. Jadi Mamang harap kalian tidak bingung dengan alurnya. Sedikit rumit, tapi film ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Tanpa berlama-lama dan tanpa banyak bacot lagi, siapin headset kalian, simetriskan kedudukan, dan inilah filmnya. Awal film akan diperlihatkan sosok pria yang bernama Eugene dan sosok wanita yang bernama Siska. Ternyata mereka berdua ini adalah sepasang kekasih. Lalu Eugene pun mengajak Siska untuk mampir dulu ke rumahnya. Pada saat mereka sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba datanglah sosok pria yang bernama Yisan. Ternyata beliau ini adalah anak dari si Eugene. Lalu dia pun dikenalkan dengan sosok pacar atau calon ibu untuk Yisan. Namun di sini terlihat Yisan seperti tidak peduli dengan pacar ayahnya itu. Lalu dia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di sini Siska pun sedikit kecewa dengan sikap anaknya Eugene. Namun sebagai seorang lelaki, Eugene pun terus meyakinkan pacarnya bahwa suatu saat nanti Yisan pasti bakal bisa menerima Siska. Mungkin dia masih memikirkan ibunya yang sudah meninggal. Di sini Siska pun mencoba untuk percaya kepada Eugene dan izin berpamitan untuk pulang. Sedikit rumit, tapi mantaplah. Pada saat di perjalanan pulang, Siska pun tidak sengaja bertemu dengan temannya yang bernama Cici. Lalu Cici pun mengajak Siska untuk menemaninya ke taman. Karena dia akan bertemu dengan seorang lelaki. Karena ini adalah kali pertamanya dia bertemu, di sini Siska akan dibuat terkejut, karena sosok pacar dari temannya itu adalah calon anaknya sendiri. Akhirnya mereka semua pun saling terbuka, dan Siska pun izin untuk pergi karena tidak mau mengganggu mereka. 나 들어갈게. 좋다. Lalu Cici pun diajak makan di sebuah kafe terdekat. Di sini Cici pun menjelaskan kepada Yisan bahwa Siska itu adalah orang baik. Ya, pokoknya dia ngebagus-bagusin temennya. Namun di sini Eugene tidak terlalu peduli. Karena itu adalah urusan ayahnya. Kalau ayahnya bahagia, ya dia juga ikut bahagia. Setelah selesai makan, Yisan pun langsung mengajak Cici ke kamarnya. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung melakukan aksi perpusrengan. 섹스는 많이 봤어? 그럼 많이 해봤죠. Pada malam harinya kita akan melihat mereka berdua yang sedang jalan-jalan. Tanpa disengaja Eugene pun melihat kejadian itu. Tanpa berlama-lama dia pun langsung pulang dan menceritakan semuanya kepada Siska bahwa dia memergoki anaknya yang sedang pacaran. Di sini Eugene tidak suka karena si wanita memakai pakaian yang sedikit terbuka. Di sini Siska pun menjelaskan semuanya bahwa dia itu adalah temannya Siska dan mengatakan bahwa pakaianku juga terbuka. Terus kenapa kamu mau sama aku? 내일 아무도 없을 때 집으로 불러. 어? Keesokan paginya Siska pun terbangun dari tidurnya. Pada saat dia akan pergi, Eugene pun menghentikannya dan berniat untuk melakukan push rank lagi. Namun di sini, Siska menolak karena Eugene gak bisa pakai Hayabusa. Singkat cerita, Siska pun curhat kepada Cici lewat telepon. Siska menyuruh Cici untuk datang ke rumahnya. Karena dia ingin curhat soal Eugene, karena Eugene selalu maksa pakai Yisansin. Singkat cerita, Cici pun langsung mengajak Eugene untuk melakukan push rank. Dia berniat untuk mengajari calon mertuanya memakai Hayabusa. Di sini Eugene pun tanpa pikir panjang langsung login. Setelah selesai nge-push rank, Cici pun langsung bertemu dengan Siska. Di sini dia menjelaskan bahwa skill Eugene itu emang cuman bisa pakai Yisansin. Soalnya kalau pakai Haya nggak bakal bener karena dia selalu nge-ulti Klomang. Di sini Siska pun berterima kasih atas bantuan yang sudah Cici berikan. 고맙다, 야. Di sini kita akan melihat Yisan yang ingin bertemu dengan Cici. Karena dia kangen ingin di-tank supportin oleh Cici. Namun di sini Cici tidak bisa ketemu. Karena dia ada janji dengan Siska. Singkat cerita, Cici pun menemui Siska di taman sambil membawa cemilan cepuluh. Ternyata di sini Siska ingin mencoba bertukar pasangan dengan Cici. Karena Siska pengen nyobain gimana rasanya mabar bersama Hayabusa Retri Merah. Yang pada intinya Siska ingin nge-push rank bersama Yisan. 괜찮다니까.
너가 괜찮으면 다행인 거고. Tanpa disengaja obrolan mereka pun terdengar oleh Yisan. Di sini Yisan benar-benar tidak percaya dengan rencana mereka berdua. Pada malam harinya Yisan pun nyamperin Cici dan ingin tahu alasannya. Kenapa dia tega ingin menukar dia dengan ayahnya. Di sini Cici pun menjelaskan semuanya, bahwa dia bosan sekali karena Yisan selalu memakai Hayabusa, padahal kan Yisan Sis juga Hir OP. Di sini Yisan pun menjelaskan bahwa Yisan Sin itu udah jadi langganan band, makanya dia selalu memakai Hayabusa. Di sini kita akan melihat Siska yang sedang melakukan solo rank. Pada saat sedang asik-asiknya memakai Angela, tiba-tiba datanglah Yisan yang langsung to the point kepada Siska. Dia sanggup memakai Hayabusa retri merah sampai subuh. Awalnya Siska sedikit jual mahal dan beralasan takut ketahuan oleh Eugene. Namun di sini Yisan terus meyakinkan Siska bahwa nge-push ranknya di kamar Yisan aja. Udah pasti aman gak bakal ketahuan. Dan film pun akan berakhir dengan perpusrengan antara mereka berdua. 오늘 늦게 오신다고 그러셨어. Tamat! Ending yang sangat mempushrenkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah membina keluarga itu bukan hanya sekadar janji di depan altar atau tanda tangan di atas kertas, tapi tentang bagaimana kita menjaga komitmen setiap hari. Dalam perjalanan rumah tangga, godaan itu pasti ada. Kadang datang dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan, bahkan bisa muncul dari orang yang ada di sekitar kita. Namun disitulah letak ujian yang sebenarnya. Apakah kita tetap kuat memegang janji setia, atau justru tergelincir dalam kesalahan yang bisa menghancurkan segalanya? Rasa cinta yang sesungguhnya bukan hanya soal perasaan hangat di awal hubungan, tapi bagaimana kita tetap memilih pasangan kita, meski ada ribuan alasan untuk berpaling. Film ini juga mengingatkan bahwa kesalahan, sekecil apapun dalam rumah tangga bisa membawa dampak besar. Mengkhianati pasangan mungkin terlihat menyenangkan sesaat, tapi luka yang ditinggalkan bisa bertahan seumur hidup. Kepercayaan yang hilang sulit untuk dikembalikan, dan sekali sebuah keluarga hancur, sangat jarang bisa kembali seperti sedia kala. Kesetiaan itu ibarat pondasi sebuah rumah. Kalau pondasi retak, maka rumah itu akan roboh meski terlihat megah dari luar. Begitu juga rumah tangga. Tanpa kesetiaan, cinta tidak akan bertahan lama. Karena itulah, kita harus berhati-hati menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita. Jangan sampai godaan sesaat membuat kita kehilangan sesuatu yang sudah kita bangun dengan penuh perjuangan. Pesan yang bisa kita petik adalah, hargai pasangan kita, cintai mereka sepenuh hati, dan jangan pernah mengorbankan hubungan yang berharga hanya demi kesenangan sesaat. Karena pada akhirnya, yang membuat rumah tangga langgeng bukanlah sekadar rasa cinta, tapi komitmen untuk tetap setia satu sama lain.